Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya tentunya, with Paul. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 mobil balap terkencang sepanjang sejarah. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat menonton. Siapa sih di sini yang nggak asing dengan mobil Suzuki Escudo merah ini? Bagi kalian player Gran Turismo pasti tahulah ya mobil ini, dan yang pernah nyobain pasti tahulah ya betapa kencangnya mobil ini. Ternyata di balik bodi serat karbon berwarna merahnya ini tersimpan dua mesin bertenaga besar. Dua mesin? Ya, karena mobil ini dipakai di kelas Free for All atau FFA yang membebaskan segala macam modifikasi. Dua mesin masing-masing berkapasitas 2500 cc, berarti total 5000 cc ya, dengan konfigurasi V6 dan turbo yang sanggup memuntahkan tenaga sekitar 987 horsepower. Akselerasi mobil ini dibilang gak main-main loh ya, karena menurut beberapa orang 0 ke 100 km per jam dapat diraih dalam waktu 1,7 detik. Bahkan Bugatti Chiron aja hanya bisa meraih dalam waktu 2,9 detik. Ya mungkin ini kali ya the power of dua mesin. Ada juga nih ya versi lain yang berkata dengan catatan waktu 2,3 detik untuk menyentuh 100 km per jam dari posisi diam ke lintasan gravel. Mobil Suzuki Escudo merah ini termasuk salah satu mobil tersukses di ajang Pikes Peak International Hill Climb atau PPIHC. Pembalap asal Jepang yaitu Nobuhiro Tajima menjadi penguasa PPIHC 6 kali dengan menggunakan mobil Bakemono ini. Sekarang ke dunia rally. Ada nih salah satu pabrikan mobil asal Italia yang muncul dan bikin geger ajang rally dunia. Pada tahun 1987 menjadi tahun pertama setelah masa Grup B pada tahun 1982 hingga 1986 yang terkenal brutal dan liar. Mobil-mobil rally yang ada di ajang ini atau di Grup A ini tenaganya lebih kecil daripada Grup B. Pabrikan tersebut adalah Lancia Delta, menggunakan mesin 4 silinder segaris 2000 cc dengan turbo bersemayam di engine bay mobil Delta Grup A ini. Selain itu Lancia Delta menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan, dan untuk bagian suspensinya pada bagian depan belakang memakai sistem MacPherson. Prestasi Lancia di WRC, wow, luar biasa, karena mobil ini bahkan langsung menang di rally pertamanya dalam ajang rally Monte Carlo pada tahun 1987. Dari pertama kali dipakai hingga tahun 1992 tercatat Lancia 6 kali beruntun juara dunia rally. Gokil. Masih dalam dunia rally, di tahun 1980-an dikenal sebagai eranya rally Grup B, di mana mobil-mobil rally yang dipakai memiliki performa tinggi. Bahkan beberapa orang menyebut mobil-mobil rally pada zaman itu sebagai mobil F1 di lintasan rally. Dan salah satu mobil yang mencolok dari kategori ini adalah Audi Quattro S1. Audi Sport Quattro S1 ini yang bermesin 5 silinder berkapasitas 2110 cc juga dilengkapi turbo. Tenaganya bisa menyentuh angka 444 horsepower. Gila, angka cantik. Dengan bobot 1090 kg dan mobil ini memiliki akselerasi 0 ke 100 km per jam dapat dicapai dalam waktu 3,1 detik. Top speed Audi Quattro S1 ini bisa mencapai kecepatan 220 km per jam. Mobil ini pertama kali turun dalam ajang WRC pada tahun 1984 dan memenangkan balapan rally di Sanremo pada tahun 1985. Audi Sport Quattro S1 ini menjadi primadona pada ajang balapan rally karena bisa kompetitif lawan mobil lain seperti Lancia, Peugeot, dan Metro. Sayangnya ajang rally Grup B bubar pada tahun 1986. Audi akhirnya cari balapan lain hingga pada akhirnya mereka ikut Pikes Peak International Hill Climb. Meskipun gagal jadi juara WRC, namun para pembalap yang make mobil Sport Quattro S1 ini dibilang sangat hebat karena bisa mengendalikan mobil Grup B yang konon katanya paling ganas dari semua mobil rally yang pernah ada. Ini juga bikin status Audi Sport Quattro S1 makin terkenal dan masuk kategori mobil terhebat sepanjang masa.
Siapa sih yang gak asing sama Mazda 787B ini? Salah satu mobil yang menang di Le Mans tanpa menggunakan mesin piston. Ya, rotari bro. Di tahun 1991, Mazda membuat mobil balap hasil penyampuran dari model 787 untuk mengikuti kompetisi All Japan Sport Prototype Championship. Mobil yang diberi nama Mazda 787B ini menggunakan mesin rotari dengan 4 rotor yang berkapasitas 2616 cc naturally aspirated. Mesin rotari 4 rotor tersebut dapat menyemburkan tenaga hingga 700 horsepower dengan menggunakan transmisi manual 5 percepatan hasil racikan dari Mazda dan Porsche. Dan bobot mobil ini sendiri hanya 830 kg saja, terbilang ringan loh ya. Ajang yang diikuti Mazda dengan mobil Mazda 787B ialah Suzuka, Fuji, dan Le Mans di Prancis. Untuk Le Mans ada 3 mobil yang dipersiapkan dan 1 lagi untuk cadangan. Dan salah satunya adalah mobil bernomor 55. Setelah berjuang selama 24 jam dalam pertarungan yang ketat dan seru, mobil bernomor 55 yang dikendarai Johnny Herbert akhirnya finish pertama. Sedangkan 2 mobil 787B lain hanya bisa finish di urutan ke-6 dan 8. Mazda 787B masih jadi satu-satunya mobil bermesin rotari yang memenangi Le Mans. Sebuah prestasi yang membanggakan bisa juara di tengah-tengah superioritas Peugeot, Mercedes-Benz, dan Jaguar. Banyak ahli dan pengamat dunia balap bilang mobil racikan Porsche Audi ini sebagai mobil paling hebat yang pernah ada dalam sejarah balapan dunia. Di tahun 1972, Porsche ikut ajang balap Can-Am Series karena di tahun sebelumnya sudah ada perubahan regulasi di Le Mans yang membuat Porsche 917 tidak bisa mengikuti Le Mans dan hanya bisa bertarung di kejuaraan Can-Am. Performa mobil ini dibilang cukup gila ya, karena menggunakan mesin V12 twin turbo yang bisa menghasilkan tenaga mencapai 1580 horsepower. Angka itu dicapai hanya pada sesi kualifikasi, karena di sesi balapan para mekanik menurunkan tenaganya hingga 1100 horsepower. Mobil ini memiliki akselerasi secepat kilat, 0 ke 100 km per jam hanya dibutuhkan 1,9 detik. Sedangkan untuk 0 ke 200 km per jam, mobil ini bisa mencapai dalam waktu 10,9 detik. Gila, kenceng banget. Top speed mobil ini sendiri bisa mencapai kecepatan 420 km per jam. Ya, bahkan untuk standar regulasi balapan sekarang, performa seperti itu tidak bisa ditandingi dalam balapan WEC, IndyCar, bahkan F1 sekalipun. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 1972. Tim Penske Racing menurunkan Porsche 917 di kejuaraan Can-Am dan langsung menjadi juara tanpa perlawanan berarti dari lawannya. Gokil nggak tuh? Mobil ini begitu melegenda dan sekarang jadi koleksi pameran di Museum Porsche di Zuffenhausen, Jerman. Terima kasih yang udah nonton dan selamat bertemu di konten selanjutnya. Berisik.